Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman. Selamat datang di podcast dadakan disingkat apa Yan? Ponda Podcast Mendadak. Kali ini gua Ojan dari kelas K21 dan kawan gua. Dan gue Ian Sepa dari kelas 3K21. Oke. Pada episode kali ini gua akan ngebahas tema yang pastinya dekat-dekat dengan para mahasiswa, terutama yang sedang mendalami bidang TI, teknologi informasi. Oke, mungkin dari kita nih sebagai mahasiswa nih banyak mahasiswa yang berpikir bahwa setelah lulus mereka akan langsung mendapatkan pekerjaan impian dengan gaji besar. Tapi kenyataannya kan di lapangan nggak semudah itu kan ya Jan. Oke, bener bener banget sih Yan. Eee, Dunia kerja ini, jauh berbeda Yan, sama dunia kuliah. Katanya, banyak lulusan yang merasa kebingungan habis lulus tuh, karena mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Soalnya kan kita lulus juga kan nggak punya pengalaman, Bener sih emang pengalaman kerja tuh emang paling dibutuhin sih buat di dunia kerja. Iya. Apalagi dengan persaingan yang sangat ketat nih di industri IT. Banyak perusahaan yang mencari kandidat dengan pengalaman kerja atau proyek lah yang sudah mereka bangun tuh sejak kuliah. Nah, makanya, apa ya, buat kalian yang masih kuliah jangan cuma fokus pada apa ya, kayak IPK, nilai akademik tuh jangan terlalu terpatok sama nilai itu, mulai bangun portofolio, kayak ikut proyek, terus kembangkan skill sejak dini. Oh, benar-benar sih. Nah, kalau lu sendiri nih, kalau nilai lu gimana nilai akademik nih? Waduh, alhamdulillah sih gua Gunadarma enaknya nggak pelit nilai, alhamdulillah di atas 3, Alhamdulillah. Tapi berarti nilai IPK aman. aman aman Dari aman. semester satu sampai sekarang. Semester iya, lu gimana Yan? Nilai IPK lu Yan? Wah, kalau gue sendiri sih masih Aman kan? terbilang aman juga sih. Aman. Karena ya itu benar baik lah Gunadarma. Tapi Yang kalau buat proyek nih atau portofolio nih, lu udah belajar apa aja nih? Lu ngembangin apa aja nih yang udah lu kerjain nih? Aduh, Sampai sekarang. eee, gua masih belum sih sejujurnya masih belum, tapi ini gua lagi start lah, kita kan nggak ada kata terlambat untuk belajar. Hmm. Tapi bukan kemarin kita ngerjain ini, proyek itu Figma. Iya sih, Figma ya, ingat gak Itu Figma? salah satu penting tuh Oh bisa, kepake tuh. itu bisa taruh di portofolio tuh ya. Itu penting tuh buat kepake di dunia kerja tuh. Iya. Oke, Jan, kalau itu kita bicara soal skill ya. Menurut lu Oke. nih, apa aja sih skill utama yang harus dikuasai mahasiswa IT? Eee, Apa ya, banyak sih kalau menurut gua sih, mungkin gua rangkum aja ya, rangkum rangkum ya. Boleh. Yang gua ambil 3 aja, tiga tiga skill Oh, utama ini lah. tiga, tiga yang paling utama Ya, dan paling penting nih. paling penting nih, pertama, technical skill, terus, soft skill sama problem solving, pemecahan masalah gimana. Oh, problem solving sih itu yang paling penting sih sebenarnya tuh. Karena kepake banget di dunia Iya, kerja tuh. Banyak masalah kan di tempat kerja kan. banyak, Yang kita harus memecahkan gimana cara masalah itu bisa mulus itu, gak ada, iya deh. hmm, benar 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 benar. Tapi kalau dari sisi teknikalnya nih, mahasiswa IT kan wajib gak sih setidaknya punya satu bahasa pemrograman nih yang dia kuasain kayak contohnya ya Python, Oh iya sih, wajib ya terus juga. Java atau enggak JavaScript ya kan. Oh iya, iya. Iya, front end, back end tuh harus kita kuasain salah satunya tuh. Hmm, Juga, apa ya, pemahaman kita tentang database tuh penting tuh, cloud computing terus sama keamanan cyber. Sekarang kan banyak tuh marak kejadian kayak data-data bocor. Nah, dari masalah-masalah itu, apa ya, bukan diwajibkan kita diharuskan tuh, mengerti bagaimana sekiranya data itu nggak bocor. bener sih emang data di negeri kita nih lumayan sering banget ya bocor ya. Benar, banyak besar diceritain deh Yan, banyak aib-aib negara kita Yan. Makanya keamanan cyber nih sangat penting lah. Iya. Dan harus kita pelajari dari sejak dini. Iya sih harusnya, dari SD juga harus, sebenarnya juga harus sih sekarang dari SD. Ya Tapi harus mengerti lah tentang apa tapi kan pentingnya iya, keamanan cyber. kan Gibran kan kemarin ini ngajuin kayak IT sejak dini kan, sejak SD kan. Lu pernah baca nggak sih artikelnya? Belum sih, mungkin kayak lu deh. Iya, oke Nah, oke. kita lanjut aja nih. Nah, kalau
Soft skill sendiri tuh gimana nih? Komunikasi dan kerja tim itu kan penting banget ya. Banyak yang jago coding tapi kesulitan nih saat harus berkolaborasi dengan timnya, dengan temannya. Itu gimana caranya? Aduh. Di dunia kerja ini, apa ya, jangan lupa kayak critical thinking, terus problem solving, karena banyak sekali, tantangannya dan kita ini harus bisa berpikir, apa ya, berpikir secara cepat, cermat untuk mencari solusinya. Hmm, oke. Kalau gitu kalau dari lu sendiri nih, ada nggak sih tips nih, tipsnya nih buat persiapan nih yang dari sekarang nih ya kan? Gimana sih caranya nih, cara terbaiknya ya kan, buat mahasiswa IT mempersiapkan diri sejak sekarang tuh gimana caranya? Oh, pertama kayak kita, apa ya, kayak memulai dari proyek-proyek kecil dulu aja sih, kayak buat aplikasi sederhana, terus apa ya, website website, kemudian ikut kayak apa ya, hackathon lah untuk menambah pengalaman kita, gitu. Bener sih, tapi kalau dari gue sendiri sih selain itu ada juga sih Jan yang lain Jan. Apa tuh apa tuh apa tuh? Ya, kita bangun profil kita lah di platform seperti LinkedIn. Terus lu tahu GitHub kan? Oh, tahu 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 tahu. Nah itu banyak tuh biasanya tuh dari perusahaan tuh mencari kandidatnya lewat platform tersebut tuh. Kalau dari lu Ai sendiri nih gimana nih? eh ada baiknya gak gua ada benernya gak yang gue bilang tuh untuk kayak bikin profil gue di platform seperti itu? bener sih, ada benernya, karena apa ya, kita tuh jangan ragu buat ikut komunitas itu, kan terkadang kita kayak minder gitu kan lihat orang-orang yang udah pada bisa gitu kan, kita masuk komunitas kayak, "Wah, kacau nih orang ini bisa segala macam, sedangkan gua masih di hello world," gitu kan. Udah jangan minder, jangan ragu lah, entah itu ikut komunitas secara online ataupun offline. Nah, terus kayak networking, relasi kita penting Bob, penting banget nih relasi nih. Karena sekarang kan zamannya kan kayak kita cari kerja lowongan kan dari relasi, terus dapat jobs atau, project kan dari relasi juga, Hmm, bener sih itu networking itu penting, tapi ada nih yang gak kalah penting nih Jan. Apa tuh? Jangan takut gagal dan lo harus coba terus dari kesalahan dan lo harus Kayak belajar dan terus tingkatin skill lo. iya sih, kita harus belajar dari kesalahan sih. Benar benar. Kesalahan kesalahan tuh apa ya, sebagai motivasi lah buat kita ke depannya kan. Oh kalau ini menurut lu perbedaan dunia kuliah dan dunia kerja tuh gimana sih? Kayak dunia kerja. Waduh, masalahnya gue belum pernah kerja nih, Nah Kita kita belajar bener sih belum pernah sharing sharing ngalamin. sharing 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 aja. Tapi kan kita ini kan ada dengar dari cerita temen kita kan. Iya sih, kita sharing aja. Apa ya, menurut gua kalau pas pertama kerja tuh, eee, kalau gue sendiri pasti gue kaget sih. Kaget karena, eee, apa ya, ritmenya tuh beda banget sama kayak kita kuliah. Hmm, bener sih. Kalau di kuliah kan mungkin kita bisa ngerjain tugasnya mepet deadline ya. Tapi kalau Oh di dunia kerja iya. kayaknya nggak bisa ya. Iya deadline, ini deadline. Nah iya ini kayak gini contohnya nih sekarang nih. Berarti kalau di dunia kerja nggak bisa gitu kan? Kayaknya nggak ini sih, Wah dimarahin bos yang ada ya. santai. Udah kita SP1 Iya kita. bener. Bener sih semua jadwalnya harus terjadwal Kayak dengan baik sih. iya sih. Terus juga kalau di apa sih, kayak di dunia kerja tuh, kita nggak ada ngasih materi di kelas. Nggak kayak di kelas gitu, kayak dosen ngasih materi kita, ya kita harus belajar sendiri gitu, otodidak. Inisiatif kita yang ada di otak kita tuh harus kita luangkan semua, terus kita kembangin, gitu, Makanya sih tapi penting juga sih buat mahasiswa nih buat mulai membiasakan diri nih dengan ritme kerja profesional sejak dini ya kan. Iya iya sih, harus harus sih, harus harus ditanam sejak dini sih. Terus kayak ditambah lagi kayak ekspektasi dari perusahaan tuh, wih kacau, jauh tinggi Bob. Kita apa ya, kita harus ngasih hasil yang nyata gitu, bukan sekedar kayak akademik gitu. Paham gak sih lu maksud gua kan? Ngerti ngerti ngerti. Kayak di target tugas Iya kuliah sama tugas iya, kantor tuh beda kan. beda beda beda. Ngerti sih gue. Oke.
Tapi selain dunia kuliah dan dunia kerja tuh juga pasti ada yang berbeda tuh, yaitu tentang budaya kerja kan. Iya sih, budaya kerja beda. Jadi tuh setiap perusahaan tuh punya budaya kerja yang berbeda tuh. Jadi ada yang fleksibel, ada yang ketat. Oh Ya iya iya. sebenarnya mirip-mirip kuliah sih. Iya, Tapi ya kita jadi harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru kan. ya kayak WFH gitu kan jatuhnya kan? Nah, bener. WFH, WFO gitu kan. Eee, yang paling penting tuh kita harus punya mindset sih, mindset mindset apa ya, kayak mindset pembelajaran gitu di dunia IT. Kan IT kan terus berkembang tuh. Kalau kita nge-stuck doang, ngeberhenti di situ, kita bakal ketinggalan jauh, sekarang kan zaman-zamannya AI gitu kan, kalau misalnya kita nggak ngikutin AI, otomatis kita akan tertinggal jauh. Oke, kalau gitu nih, gue mau nanya lagi nih. Yaitu gimana sih kita menjaga motivasi nih dan semangat belajar setelah lulus. Nah, banyak kan dari mahasiswa nih yang setelah lulus tuh merasa kehilangan arah. Gimana Wah, caranya biar tetap termotivasi? iya iya, bener bener. Mungkin yang, apa ya, salah satunya tuh, ya apa ya, menetapkan tujuan yang jelas. Kita harus punya tujuan jelas sih kata gua mah. Mau kerja di perusahaan besar atau mau jadi freelance, semua tuh kan harus apa ya, direncanain lah ketika kita kuliah gitu, Jadi lu mau jadi apa nih habis lulus nih? Kayak gua nih, gua juga bingung nih mau jadi apa nih. Entah gua lanjutin usaha gua atau kerja di kantoran, tapi walau alam ya ikhtiar dulu aja lah. Bener sih, bener sih. Tapi selain itu tuh tujuan kerja yang sebenarnya tuh yaitu kita tetap buat belajar sih. Ya kan, Iya. buat Iya, update dengan teknologi yang terbaru yang ada saat ini kan. Kan dunia semakin berkembang nih, apalagi di yoi, dunia IT kan. Ini kalau iya, kita berhenti belajar, kita pasti bakal ketinggalan gak sih? iya, bener sih bakal ketinggalan sih jauh, bener kata gua barusan bakal ketinggalan mulu kita kalau misalnya kita nge-stuck doang. Hmm. Terus apa ya, kita juga bisa nyari kayak mentor, terus role model yang bisa memberikan inspirasi gitu atau motivasi arahan dalam perjalanan karir kita, Oh, itu mungkin itu bahasa dunia kerjanya. Mungkin bahasa anak kuliahnya dosen kali ya, kayak dosen yang ngajarin Iya ya. bisa bisa ya, iya, dosen-dosen. Bener sih. Tapi banyak juga sih nih yang milih nih setelah lulus tuh buat lanjut belajar. Dia ngikutin bootcamp atau kursus online gitu buat nambahin portofolio mereka, ya kan? Iya 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 bener, Itu iya sih sih. bagus sih, emang itu Bagus bagus sih. bagus, setuju gua. Hmm, Terus yang nggak kalah pentingnya sih kalau menurut gua, jangan lupa kita menyeimbangkan nih, seimbang biar antara kerja sama kehidupan pribadi. Jangan sampai kayak kan banyak tuh kayak orang stres berlebihan, banyak lemburnya tapi gajian dikit. Itu apa ya, menurut gua sebagai penghambat perkembangan kita. hmm, bener Tapi sih. iya, ah, kalau kalau menurut gimana nih, kalau kita, membangun personal branding di dunia IT? Wah, menurut gue ya, personal branding di IT penting banget sih. Itu udah paling penting sih personal branding sih. Ya, Ya kan, banyak perusahaan nih yang lihat kandidat bukan cuma dari CV doang kan, tapi juga dari jejak digital mereka nih. iya, benar, benar bener banget. Jadi apa ya, personal brand itu, bisa dibangun melalui kayak apa ya, LinkedIn, terus GitHub, atau blog pribadi yang apa ya, yang menunjukkan keahlian kita bisa tuh. At atau kita aktif di komunitas tuh Yan, kan sekarang banyak kan komunitas-komunitas IT gitu kan, Hmm, terus berkontribusi dalam proyek yang open source gitu kan, benar benar benar. atau kita sharing-sharing pengetahuan juga. Nah, itu bisa ningkatin personal branding kita. Bener sih, benar benar benar. Mungkin selain itu banyak ya buat mengikuti seminar, terus webinar, dan berbicara tuh di event tuh bisa meningkatkan kredibilitas kita nanti di industri IT dan melatih public speaking ya kan utamanya kan. Oh iya sih, public speaking penting sih kalau kata gua mah. Nah, nih, kalau ini kan kita kan udah ini kan, udah ngebangun personal branding kan di dunia IT. Nah,
untuk ngadepin interview kerja, biar pede kita, "Wih pede 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 boleh nih, tapi jangan berlebihan, kepedean entar, jelek jatuhnya." Oh, berarti ini kita anggap aja kita udah lulus nih jadi fresh graduate nih ya. Ya pas banget, gimana nih, Nah, aduh, lu sebelumnya udah pernah belum sih kayak di interview gitu? interview tuh pernah sih, tapi bukan tentang Dunia kerja? pekerjaan, ya bukan dunia kerja. Ya, tapi pernah lah di interview sama orang gitu. Gimana gimana rasanya gimana? Campur Ya, aduk ya? ya buat kayak orang kayak gue yang gak bisa public speaking sih lumayan Kayak gado-gado susah ya? sih. Iya iya sih, tricky Ibaratnya sih. nganga, Iya. ngangong-ngangong. Udah kayak kambing dilempar batu gini-gini. Nah, kalau jadi gue balik nih pertanyaannya, kalau misalnya jadi lu nih yang jadi fresh graduate ya kan, terus banyak yang gue pas wawancara kerja nih, nah itu lu Wah, gimana cara ngatasinnya? aduh. Ini nih di gua banget, di gua soalnya gugup Dar, kalau misalnya ngomong sama orang tuh apalagi face to face gitu kan. Kalau kita wawancara kan pasti ada HRD sama kita doang kan. Bener. Salah satu kuncinya persiapan sih. Kita harus prepare dulu. Kita harus apa ya, harus nyiapin entar kalau misalnya si HRD ini nanya apa, kita harus jawab apa gitu kan. Latihan interview inilah kayak lu sama gua gitu latihan interview, terus Nah, kayak ngobrol kayak gini ya, Bre, ya iya sebelum iya, ya. terus kita juga jangan lupa kita, apa ya, memahami perusahaan. Perusahaannya ini bergerak di bidang apa, terus, apa yang dibutuhin, gitu sih Dar, kalau menurut gua mah. Tapi ada yang lebih penting lagi sih, Jan. Apa tuh? Penting penting banget nih kayaknya, baik-baik Ini yang penting kita nih. ini banyak Ih, tipsnya nih. ini daging semua Dar, omongannya Dar, Iya lagi bener. daging semua nih. Nih, lu tahu gak apa? Apa itu? Body language ketika lu berbicara, komunikasi itu penting. Jadi tuh kayak kira ngobrol, gestur tangan, body language, terus ekspresi muka. Itu Oh, itu buat mastiin diri kita tuh percaya diri untuk ngejelasin jawaban ketika ditanya tuh. oh, kirain gua barusan love language coy, bukan body language. Beda dong. Oh beda ya? Beda ya? Setuju sih. Ya kalau gagal jangan ini sih, jangan jangan patah semangat sih, jangan patah semangat. Karena kegagalan itu, apa ya, buat pembelajaran kita untuk mengevaluasi diri kita, gimana sekiranya kita tidak gagal untuk kedua kalinya, Dar. Oh, bener bener bener. Kalau misalnya kita daftar kerja nih di dunia IT, kira-kira itu nanti bakal ada tes coding gitu gak sih? Ya kan? Iya pasti sih. Ya itu, jadi pasti kan kita kan bakal tes coding gitu kan. Nah, kita harus latihan nih cara problem solving dan coding challenge juga penting tuh yang harus kita pelajarin. Nah, Bener bener bener. Yan, gue mau nanya nih sekarang Yan, apa sih apa ya alternatif karir selain jadi programmer? Oh, Kan jadi ini misalnya orang yang kita tahu sama jurusan kita tuh kan taunya oh programmer doang gitu ya. coding. Bener ya. Ada mah banyak kan kita kan bisa jadi Atau manajer juga bisa kan kita kan? bisa-bisa aja Bisa-bisa aja. bisnis ya tapi tergantung gimana jalannya. Iya, Terus gimana jalannya. bisa jadi UI UX designer juga. Iya, Terus iya data bener. analis. Iya Terus bisa. cyber security tuh spesialis yang tadi kita mention tuh keamanan cyber tuh. Oh iya iya iya, bener bener bener. Terus IT konsultan Ya benar benar. atau enggak bahkan product manager yang lu bilang tadi manager itu bisa Iya iya. banget. Yang penting apa ya, nih kita harus apa ya, explore lah dan cari tahu, bidang mana yang cocok lah buat apa ya, yang cocok dan dengan minat apa ya, dengan minat dan skill kita lah, apa. Bener sih bener sih. Banyak juga sih karir yang lain yang lupa gue sebutin tadi tuh. Itu ada di bidang DevOps ya kan. Terus ada cloud engineering Iya. dan bahkan tuh technical writing bagi yang suka nulis nih. Jadi lu suka nulis nih, nah lu bisa tuh technical writing kan. Gua nggak suka nulis, lu suka nulisan, tulisan gue jelek coy. Iya sih gue juga lagi, ya kan. Iya, jelek. Mungkin gue sekarang gantian nanya ke lu. Ganti-gantian lah biar gak capek lah gue nanya. Tantangan remote work dan cara mengatasinya. Seperti yang lu tahu nih, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja remote ya kan. Kayak ya remote tuh jarak jauh. Menurut lu Wah, tantangannya apa itu nanti itu?
apa ya, salah satunya apa ya, manajemen waktu bisa nggak sih? Manajemen waktu, tanpa pengawasan langsung lah kita harus bisa disiplin sendiri, terus ya kita harus bisa manage diri kita sendiri. Betul lagi. Itu itu yang wajib dimiliki sih kalau kita kerja remote sih. Kayak disiplin waktu gak sih? Iya Manajemen bener, waktunya tuh harus diliatin ya kan. Kayak benar-benar di-manage gimana caranya agar tetap berjalan dengan baik kan. iya. Tapi selain itu juga harusnya ada komunikasi gak sih yang jadi kunci banget tuh. Iya dari tadi kita harus komunikasi yang baik sih, Iya bener. Kita harus aktif berkomunikasi tuh sama tim ya kan supaya tetap sinkron dan gak ada miss ya kan. bener bener. Terus, yang pastinya kita juga harus punya workspace juga yang nyaman biar tetap produktif kalau lagi kerja gitu kan. Lu biasanya kalau kerja di mana, Yan? Di Kopsuli? Kopsul, bener lagi ngerjain tugas di sana. Nanti kayak kalau gue udah lulus dan kerja kayak bakal di Nah, sana juga sih harusnya ya. kita punya room khusus kan? Bener, itu udah di booking ya Oke. dari semenjak zaman kuliah. Iya, harusnya gitu. Hmm, Katanya lu kenal ya sama punya Kopsul ya? tahu sih bukan kenal, Oh, tahu aja siapa ya oh, orang-orangnya. saking sering nongkrongnya lu ya? Iya bener. Nah kita balik ya ke topik nih. Jadi kita ngomongin sekarang tuh soal work life balance, ya kan? Kadang kerja remote tuh bikin kita lupa waktu nih. Jadi penting banget ya kan buat bikin jadwal kerja yang jelas nih. Kalau lu gimana caranya bikinnya tuh? Oh iya, kita harus nge-schedule-in dulu kan. Eee, salah satunya ya Nge-define-nya gimana? iya, Misalnya lu taruh di HP kah, lu taruh lu print buat lu tahu nih jadwal lu taruh di dinding misalnya kan kayak, oh ih iya. hari ini gua ngapain gitu. Atau gimana lu? Gue Cara lu biasanya sendiri. taruh di ini sih, di lock screen HP sih. Soalnya kan gue kan, apa ya, orangnya kan mobilitas banget kan, sering megang HP gitu kan. Jadi Hmm. kalau misalnya buka HP kan, kalau kita langsung lihat schedule kita langsung, "Wah iya nih," gitu, Dar. Gue taruh di HP sih biasanya, Dar. Berarti intinya dimanapun tempatnya, yang penting asal terbaca sama kita aja ya. Iya, yang bener baca. Dengan Terus juga yang, apa ya, komunikasi juga jadi kunci sebenarnya sih. Kita harus aktif berkomunikasi dengan tim supaya tetap sinkron lah. bener 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 bener. Nah, menurut lu nih, perlu nggak kita menyiapkan keuangan setelah lulus? Keuangan keuangan. Soalnya gini, kan banyak nih fresh graduate ya kan, yang kaget pas mulai kerja karena harus mulai memikirkan keuangan tuh. Jadi dia sebelumnya nggak pernah manage keuangan kan. Menurut lu Oh gimana? gitu. Oh iya iya iya, benar benar. Kalau menurut gua penting sih buat kita kayak belajar, financial planning sejak dini harus penting harus 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 bisa belajar itu sih kita harus mulai memahami, terus penting juga belajar, gimana juga Apa? ujian Finansial apa? Finansial apa? Financial planning. kayak mulai dari apa ya, budgeting investasi gitu, terus sampai dana darurat tuh kadang kita juga lupa tuh dana darurat tuh. Kita keluarin duit, terus lupa kita dana darurat. Kayak dana darurat kan kepake kalau kita kayak sakit, amit-amit kan kecelakaan, terus rumah kita kebakaran kan kalau misalnya kayak nggak punya dana darurat kan bingung kita kan, duitnya dari mana. Oh, ya bahasa sekarangnya tuh uang panas, uang dingin lah ya. Ya uang panas, harus ada Ya uang panas. setuju sih gue tapi jangan sampai lah nanti kalau kita udah dapat kerja ya kan gaji pertama kita masa langsung habis nih tanpa ada rencana atau financial planning tadi tuh yang lu bilang ya Iya kan iya, yang nggak jelas itu ya kan. iya sih. Kadang juga kita, apa ya, terlalu ngikutin, apa ya, tren lah. Sekarang kan banyak tuh ampe bela-belain kayak kredit iPhone kan. Pernah nggak sih? Lu ada Oh, kan sih teman yang kredit iPhone gitu? ada standar Kayak TikTok ya, standar di TikTok, standar TikTok ya sih, standar TikTok lah. standar TikTok. Kalau nggak iPhone nggak, apa ya, nggak kelihatan kaya. Jangan sampai kayak gitulah. Ya minim-minim kita sisihkanlah 10 sampai 20% kan dari penghasilan
untuk tabungan kita kan buat investasi. Kan kita kan hidup gak cuma sendiri dan pasti kan kita akan berkeluarga, punya anak. Kalau kita nggak pakai tabungan, dari mana duitnya? Bener Bener gak? lagi, bener-bener gue setuju banget nih Terus kalau kita ini. iya, kita juga harus, apa ya, pastiin tuh untuk memahami konsep dana darurat juga kita harus paham tuh darurat buat apa. Bener sih. Selain itu kayak kita juga harus belajar banyak hal baru nggak sih kayak tentang pajak ya kan? Karena ketika udah masuk dunia kerja kan tuh kita punya penghasilan. Iya iya, pasti Itu ada pasti ada pajak tuh. pajak penghasilan, Iya, ya terus kan? Misalnya lu dari uang gaji lu ingin membeli motor, itu kan berarti kan lu harus bayar pajak motor, pajak pajak ya juga, pajak kendaraan. ya. Nah ini yang jangan lupa nih yang paling penting banget nih, asuransi kesehatan, ya kan? Biar lu nggak kaget nanti saat lu mulai bekerja dan lu sakit Oh iya, dan asuransi kesehatan. ya lu punya asuransi lah buat nge-cover itu semua kan. Sekarang mahal, harga kamar per malam berapa cuy? Dah, Kesehatan mahal, iya sih. kamar di mana tuh? Kamar di rumah sakit maksud gua, lu Iya sih, itu susah juga sih, bener lagi. Belum mahal banget cuy. ininya, bener-bener bener setuju sih gua. Gua pernah dengar tahu dari salah satu dosen tuh, Bu siapa ya, Bu Susi kayaknya pernah cerita ya, inget Oh gak sih lu? yang zaman COVID ya? Ini buat Covid, yang kalau nggak di-cover sama asuransi itu totalnya bisa ratusan juta. Wah Nah, itu, karena beliau di-cover asuransi jadi free semuanya. Bayangin loh kalau misalnya beliau tuh ya, Bu Susi, kagak asuransi kesehatan, wah pusing nggak lu? selesai sih kayaknya ya. Nggak Seratus selesai sih juta maksudnya, ya kita iya nggak tahu finansial dia iya gimana, cuman iya, itu pasti kerasa banget gak sih kerasa ratusan banget juta. gak serius, kerasa banget ratusan juta pas zaman Covid, Bener-bener. Rp100.000.000 loh. Itu zaman lagi susah-susahnya, ya kan? Iya sih. Covid kan lagi ekonomi Indonesia lagi turun banget tuh cuy, pas Covid cuy. Wah iya lagi. Bener 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 bener. Wah kalau gitu kayak kita juga nggak terasa nih Jan. Udah banyak banget yang kita bahas hari ini nih ya Jan ya. Ya, daging semua nih dan kalau dikirain mahal nih. Bener bener bener. Ya deh semoga apa ya, obrolan kita bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Intinya kalau kita di dunia kerja jangan panik lah. Paling culture shock dikit gak apa-apa lah. Walau kita belum ngalamin ya, Iya, saya udah cuman ngalamin ini pengalaman dari orang lain sama sih, orang yang lain aja. kebetulan sharing ke kita yang udah kerja kan. Iya, ya mungkin sampai jumpa lah. Sampai jumpa. Mau dikelarin nggak? Tar Kelarin dulu, nih. tar dulu. Apa kita sharing-sharing aja. Mungkin siapa tahu buat teman-teman kita nih yang punya pengalaman atau pertanyaan ya kan sama seputar tema ini ya kan. Oh iya bisa Ya komen. bisa komen lah, bener bisa komen lah ya kan. Atau Ntar DM DM Ojan aja DM Ojan. DM gua aja bisa. Ntar ada kok di bawah ini. IG gua sama IG Ian. Ada banget ya, harus ada ya. Itu harus Harus ada ada, tuh tuh. pasti tuh. Harus ada lah, harus Itu ada. bisa dikondisikan lah, ya kan. Bisa. Gampang. Yaudah sebelum kita akhiri nih Jan, kata-kata hari ini dulu dong. Kata-kata hari ini. Ntar dulu, gua ngambil buku dulu ya. Gua mau baca bentar. Oke, boleh. Ah, Ojan mengambil buku sepertinya. Dia ingin memberikan kata-kata hari ini. Mari kita lihat kata-kata apa yang akan diberikan. Oke, dia sudah kembali. Ntar dulu. Gua nyari yang bagus dulu ya kata-kata hari ini kan. Hmm. Udah belum? Ya kita bikin kayak tren TikTok gak sih? Kata-kata hari ini, Mas Ojan. Boleh. Ntar dulu. Udah nemu belum nih? Ntar dulu yang ntar dulu. Santai dulu aja ya. Sambil nyari nih. Sambil nyari. Tapi aman sih ini, kita udah 29 menit ya kan. Dan lumayan, Serius. serius nih 29 menit lumayan lama sih. Ya kan minimal berapa ya? 30 menit. Nah, tapi ya cukup sih ini. Udah nemu belum nih? Biar kita closing nih. Kayaknya Dapat gak kata-kata
hari ininya. Ini tentang keuangan. Wah, pas nih. Boleh, boleh. Apa tuh? Eee, Udah dapat belum? kata-kata hari ini. Ya, madep kamera dong. Kata-kata hari ini. Dulu Dar. Dulu Dar. Nggak dapet Dar. Nggak dapet yang bagus Dar. Wah, ya udahlah. Berarti kita akhiri aja nih tanpa kata-kata nih. Cuma kata-kata aja dan ntar kata-kata bisa nyusul lah. Ya udah. Kayak mungkin Eh, nemu nih. Dapat gak? Ah, dia ragu dari mukanya. Ntar dulu. Titik kegagalan paling besar adalah hal uang. Adalah hanya mengandalkan satu. Kurang Dar. Ya udahlah, kita akhiri aja lah, Jan. Oke, kita akhiri saja. Gak ada kata-kata, maaf ya, gak ada kata-kata. Ya, kurang lebih ya mohon maaf ya. Ya. Podcast seadanya. Namanya juga apa? Podcast mendadak apa dadakan nih? Ya, podcast mendadak yaitu Poddak. Ya kan? Ya. Udah kayak tahu bulat kita digorengnya dadakan. Oke. Tutup kamera ya, kita tutup kamera ya. Ya kan? Atau Apa? Kurang lebih mungkin mohon maaf, ya, ya kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sampai jumpa.